kan? Dan saya mau ice skating dulu ya. Wih, supaya konsentrasinya bisa oke ketika akan melakukan pembelajaran. Oke. Jadi apa nih, Ho? Subarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari dengan nomor peserta 2015-028-449195. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Program Studi Sejarah tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka Jakarta, yang mana pada hari ini saya akan melaksanakan unjuk kinerja atau mungkin pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di kelas 11 IPS 1 dengan materi pokok Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Saya mengajar di SMA Negeri 76 Jakarta, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jafar, kenapa pakai bajunya seperti itu? Dibuka. Oh iya sih. Tahu dong. Lu mau sekolah atau mau ngomong? Maafkan saya Bu Guru. Jadi kalau dalam kelas tidak boleh pakai jaket ya. Makasih. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, dan saya mau ice skating dulu ya. Wih. Supaya konsentrasinya bisa oke ketika akan melakukan pembelajaran. Oke. Nih, ice skatingnya adalah ini. Kata saya. Kalau guru berkata berdiri. Nah, berarti kalau ada kata guru berkata berdiri, jadi kamu harus melakukan kegiatan tersebut. Dengan tentunya adalah guru berkata, ya. Oke. Bisa? Bisa. Oke ya, siap ya? Nah, guru berkata, tepuk tangan. Guru berkata, berdiri. Pelan-pelan. Guru berkata, bergandengan tangan. Oke, sih, betul. Guru berkata, lepaskan. Lepaskan. Silakan duduk kembali. Ada yang konsen ada yang tidak, tapi udah oke ya. Ayo tepuk tangan. Guru berkata, Siap. dah perhatikan. Udah cuma gitu doang. Iya. Nah, berarti kalau ada kata guru berkata berdiri, jadi kamu harus melakukan kegiatan tersebut. Dengan tentunya adalah guru berkata, ya. Oke. Bisa? Bisa. Oke ya, siap ya. Nah, Siap. guru berkata, tepuk tangan. Guru berkata, berdiri. Pelan-pelan. Guru berkata, bergandengan tangan. Oke, sih, betul. Guru berkata, lepaskan. Lepaskan. Silakan duduk kembali. Ada yang konsen ada yang tidak, tapi udah oke ya. Ayo tepuk tangan. Guru berkata, Siap. dulu ya, dulu. Sekarang gitu, kelas. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Amin. Kemudian Ova Hadir. hadir. Cindy Hadir. Cindy. Zaza Dimaski Hadir. hadir ya. Lilis Hadir. Lilis ada. Lilis mana Lilis? Bolos. Dalam Bu. Sakit. Oh Naji Hadir. hadir ya. Mitzal Hadir. Zal Nima Hadir. hadir. Hidul Rambu Hadir. hadir ya. Selalu hadir ya. Bro. Selalu Bu. Tio Mas Hadir. hadir. Valeri Hadir. Jabarkan ya, bagi kehidupan sosial budaya sama seperti tadi ya, tapi dalam bentuknya adalah cerita sejarah. Nah, dalam cerita sejarah ini nanti kita kan agak banyak nih pertemuan tentang proklamasi ini. Makanya saya menyuruh kalian untuk bermain peran seperti itu supaya lebih memahami sehingga lebih mengesap di dalam pelajaran kalian ya di kalian. Kemudian indikatornya apa yang indikator dari ini adalah yang pertama menganalisis peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa harus tanggal 17 Agustus? Kenapa nggak tanggal-tanggal lainnya? Seperti itu. Kemudian ya makanya kenapa nih? Saya mau tahu sama Jafar, siapa tahu Jafar punya alasan tertentu atau misalnya, oh ini kenapa ya? Kenapa tanggal 17? Kenapa nggak tanggal 24 atau tanggal berapa? Seperti itu ya. Kemudian mengevaluasi berbagai bentuk sambutan. Jadi apakah masyarakat itu ketika itu langsung tahu menerima kabar-kabar itu dan bagaimana caranya bisa menerima? Kan dulu kan belum ada yang namanya telepon, sosmed dan sebagainya. Cara nyampainya seperti apa? Seperti itu ya. Nanti kita evaluasi bagaimana. Kemudian merumuskan nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi. Jadi ternyata ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti proklamasi tersebut. Nah, jadi nggak langsung serta-merta tiba-tiba proklamasi merdeka gitu. Bagaimana perjalanannya proklamasi itu bisa terjadi. Kemudian menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan ya tadi seperti itu dan menyajikannya hasil penalaran yang Tanggal 12 Agustus 1945 sekitar pukul setengah 10 malam, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kami minta timbalan dan bunga segera mengamankan warga Indonesia. Betul, Bu, segera. Tidak baik. Kalau Bu tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini batang ayat. Ini, bayarku. Ayo, cepat sekarang. Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan tindakan Bung Karno. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Sekitar pukul 12 malam, tanggal 15 Agustus, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, 71 Jakarta. Mereka sepakat untuk membawa Bung Karno dan Hatta keluar kota. Mereka adalah Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak Mahir Sutrisno bersama Soekarni, Wikana, dan Dr. Wardi. 16 Agustus, sekitar pukul 4 pagi, rombongan sampai di Rendah Dengklok di rumah keluarga Tionghoa Ciuki Song. Nah ini ketika itu sedang Ramadan ya. Ya. Lagi ini ya nih lagi sahur. Ya. Jadi kayak gitu ya. Nih. Cara Pada 16 Agustus 1945 pagi hari seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Namun Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut dan tiba di Rendah Dengklok pukul setengah 6 sore. Dengan jaminan maka Sudarjo Sudeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung apa? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Hatta. Subarjo. Mereka pergi menemui Mayor Jenderal Nishimura, Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Pada pertemuan antara
Soekarno Hatta dengan misi murah ini tidak dicapai kata sepakat. Nah, setelah dari Simura ke Simura ya. Bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 5 dan pemusnahan kekuatan Mulai yakso kepada Deska Indonesia dan Nippon. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Diponegoro nomor 1. Di ruang makan Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Sukarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pukul 4 dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir untuk tanda tangan teks proklamasi. Tetapi Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Tata bahasamu paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Ya. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan puasa, proklamasi berkumandang pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Indraningrat dan Suhud. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silakan ulangi kembali semuanya. Dan jika masih belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jajara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian tadi melihat video pembelajaran yang sudah saya kasih ke kalian, siapa yang mau ngambil kesimpulan nih mengenai peristiwa tadi kayaknya sebutnya dari Rengas Dengklok sampai ke Pegasan Timur. Siapa yang mau ngambil kesimpulannya? Japar. Oh iya, Japar aja, Japar. Kok malah Japar? Udah sih biarin. Itu yang kena sengok dari yang mananya tuh, San? Pokoknya yang kamu Yang dari yang tonton. Jadi kita flashback dulu dikit kali ya. Dari yang tanggal 6 kan itu Hiroshima dibom. Nah, terus tanggal 7 siapa? Harada, Kumakichi Harada membentuk PPKI. Nah, terus pada tanggal 9-nya bertepatan sama Nagasaki dibom, Soekarno dan Hatta beserta Ahmad Sukarjo diterbangkan ke Dalat untuk bertemu dengan Marshal Terauchi, membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, terus setelah kembali ke Indonesia, ternyata golongan mudanya ini mendapat kabar bahwa Jepang itu telah menyerah pada sekutu, sehingga mendesak kemerdekaan agar dipercepat. Nah, singkat cerita, karena Soekarno menolak untuk mempercepat proses kemerdekaan, akhirnya diculiklah, dibawa ke Rengas Dengklok oleh di rumah seorang keluarga Tionghoa bernama Jiao Qisiong. Nah, di rumah Jiao Qisiong itu terjadi lagi perdebatan antara Soekarno dengan golongan muda, dan hasilnya tetap Soekarno tidak ingin berburu-buru dalam menjalankan proklamasi kemerdekaan. Tapi sedikit ada perubahan dari yang tadinya tanggal 24 menjadi tanggal 17. Nah, kenapa Soekarno memilih tanggal 17? Karena pada saat itu pada tanggal 17 pada bulan itu
dinilai sangat spesial karena tanggal 17 bertepatan dengan hari Jumat lagi, yaitu Jumat yang suci, dan tanggal 17 itu merupakan tanggal diturunkannya bulan suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan. Bagi umat Islam itu merupakan tanggal yang sangat suci, dan umat Islam dalam sehari sholat sejumlah 17 rakaat. Disitulah Soekarno mengira bahwa keistimewaan tanggal 17 itu datangnya merupakan dari Tuhan, bukan karangan dari manusia. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang mau nambahin lagi kan? Jadi ada yang dari penjelasan dari Japar, yaitu dimana setelah Syahrir ini mendengar berita dari BBC, ini pertama Syahrir mendiskusikan terlebih dahulu dengan para pemuda, lalu para pemuda pun akhirnya menjadi sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus dipercepat yang diusulkan oleh Syahrir. Jadinya Wikana dan Darwis lalu datang ke rumah Soekarno untuk mendesak Soekarno, dan Soekarno menolak. Lalu para pemuda ini akhirnya rapat lagi di Jalan Cikini Jakarta nomor 71. Terus di situ mereka sepakat kalau mereka ingin mendesak untuk mendesak para tokoh tua, yaitu termasuk Soekarno, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan lain semacamnya. Lalu mereka ke rumah Soekarno dan kebetulan di sana juga ada para tokoh tuanya. Lalu mereka pun mendiskusikan dengan para tokoh tua, namun tetap para tokoh tua itu menolak dari usulan para pemuda karena juga para pemuda ini terlalu tergesa-gesa dan terlalu barbar gitu, bisa dibilang gitu. Wih, barbar ya. Karena Wikana mengancam Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan cara mengancam seperti itu. Jadi akhirnya pun ditenangkan oleh para tokoh tua, dan tokoh tua pun berdiskusi kembali dengan para tokoh tua, dan para tokoh muda pun dipersilakan untuk keluar. Lalu singkat cerita, para tokoh tua pun tetap menyepakati bahwa mereka tidak ingin terjadinya proklamasi kemerdekaan secara cepat. Nah, akhirnya para pemuda pun kesal dan mereka kecewa, lalu mereka rapat lagi dan akhirnya mereka memutuskan untuk menculik Soekarno ini gitu. Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dia menghubungi Sudanto Subeno untuk meminta kepada dia untuk mencarikan rumah yang aman di Rengas Dengklok. Kenapa pilihan rumahnya di Rengas Dengklok? Karena di Rengas Dengklok itu masih terjangkau dalam anggota peta, dan juga di Rengas Dengklok itu merupakan tempat yang terhindar dari pengaruh Jepang. Jadinya mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Singkat cerita, Singgi dan anggota peta yang lainnya menculik Soekarno, lalu mereka membawa ke rumah Jo Kisong seperti itu, karena Sudanto Subeno menelpon yang tadi sudah dibilang si Japar, yaitu si Jo Kisong seperti itu. Dan akhirnya si Soekarno sama Muhammad Hatta diculik, dan si Fatmawati pun juga ikut karena kan memang karena dia tidak bisa sendiri dan khawatir terhadap Soekarno-nya dan si Guntur itu anaknya seperti itu. Nah, masih bayi, jadinya mereka ikut. Nah, pada saat itu juga pada tanggal 15 Agustus itu ada rapat PPKI, sehingga 16 itu ada rapat PPKI. Jadinya karena Soekarno dan Muhammad Hatta diculik, jadinya mereka terpaksa untuk rapat PPKI ini batal. Akhirnya karena nggak ada siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadinya Subarjo ini menjemput si Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok, dan mereka pun Ahmad Subarjo menghampiri, namun dia diancam, apakah kamu bisa memegang janjimu, dan si Subarjo ini merelakan mengasih jaminan nyawanya sendiri gitu. Akhirnya para pemuda pun sepakat dan mempersilahkan untuk Soekarno dan Muhammad Hatta pulang. Nah, lalu akhirnya pada malamnya mereka rapat lagi. Kalau misalnya tuh untuk pelaksananya di mana, terus tanggal pelaksananya kapan, lalu mereka pun mencari rumah ya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang awalnya di rumah Nishimura, yang pertama tuh mereka nyari hotel Dendles. Ya, jadi mereka mencari hotel, namun di hotel itu kamarnya penuh. Jadinya merekanya gak bisa. Jadinya mereka pun ke rumah Nishimura, namun di rumah Nishimura pun juga ditolak gitu.
Lalu karena udah buntu jadinya mereka ke rumah Maeda dan alhamdulillah diterima di rumah Maeda seperti itu. Dan ketiga tokoh tua ini akhirnya pun memproklamasikan membuat naskah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah naskahnya selesai dirumuskan oleh tiga tokoh tua ini, yakni Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Dan mereka pun menyepakati siapa yang harus menandatangani untuk naskah ini. Lalu Soekarno menyarankan kalau misalnya mereka berdua saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang untuk menandatanganinya. Akhirnya para tokoh pemuda pun setuju dan diketik oleh Sayuti Melik. Namun Sayuti Melik mengkoreksi beberapa kata-katanya seperti kata tempo, terus kata bulan 05 jadi tahun 05 menjadi tahun 45 seperti itu. Nah, akhirnya akhirnya pun terus Insinyur Soekarno meminta kepada Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih gitu. Sangsaka Merah putih gitu. Kainnya yang harusnya dipakai buat jabang bayinya tapi terpaksa dipakai buat sangsaka merah putih. Besokan harinya pun pada tanggal 17 Agustus tepat pukul 10 mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tanggal 17 Agustus kan, yang dipilih tadi dikatakan bahwa tanggal 17 itu punya sesuatu yang spesial kan, sebagai bulan yang suci itu bulan Ramadan ketika itu, kemudian lagi tambah 17 Ramadan, umat Islam jadi ada pesan-pesan mistisnya juga gitu seperti itu. Kalau menurut kalian nih, jika nih Pak Karno sama Pak Hatta itu Bung Karno itu nggak mau sampai ke tetap enggak tanggal 17 itu nggak ada tanda culikan, itu kalau menurut kalian bagaimana ya ceritanya? Nggak jalan. Tanggal 24. Kemungkinan Indonesia bakal jadi bawahan Jepang. Keburu disilek kekuasaannya ya. Soalnya dibunuh. Sama temen-temennya, akhirnya Sakit datang tuh ke rumahnya Pak Karno. Ini peristiwanya ya. Ke Bung Karno kita pulang dari sana gitu. Ternyata, ayolah kita merdeka gitu loh. Soalnya ini udah Jepang udah nyerah, tapi Soekarno udah respon, ya kan, masih menolak. Ini masih punya abu-abu PPKI loh gitu, masih Sakit akhirnya ngomong aja sama temen-temennya tuh dari Cikini kan, Cikini 71, makanya ada namanya Cikini 71 ya, geng Cikini 71 gitu. Nah di situ ternyata si temen-temennya ini datang lah, kebetulan golongan tua juga lagi ada di Bung Karno nih, Bung Karno gitu seperti itu. Dan ternyata ditolak juga, bahkan sampai karena marah gitu kan, seperti itu kan, bahwa sampai ini batang leherku tebas saja gitu kan, seperti itu, sampai marah-marah. Nah kemudian lagi akhirnya tidak diterima juga sama golongan tua, akhirnya mereka kesal, mereka di teknologi ya, di Kasmas UI. Nah itu mereka ini lagi diskusi lagi, berarti aku culik aja deh gitu, seperti itu. Diculiknya bukan diculik paksa ya, tapi kita baik-baik. Supaya apa? Tadi tujuannya adalah untuk tidak berpengaruh dari Jepang. Ini Soekarno yang main ini sama Jepang masih ini banget gitu. Nah kan ketika lagi sahur, tadi kan ada dan kayak gitu ya. Sahur, kemudian lagi diculik, bukan diculiknya, ayo Bung Karno ikut kami gitu, seperti itu. Dibawa ke Guntur, bener. Ada Guntur sama lagi masih baik, jadi istrinya juga minta ikut. Akhirnya Pak Hatta juga diculik juga. Nyampe sana tanggal 16 pagi kan itu kan, 16 pagi. Akhirnya sampai di Rengas Dengklok, tak tahu apa namanya di sini kok. Oh Hatta, kamu ada ya di sini ya gitu kan. Iya nih mereka menculik saya juga gitu. Ini kamu juga bukan kok dia gitu kayak gitu juga ya. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti Ahmad Subarjo nyariin, karena paginya itu kan harus sudah sidang PPKI. Nah karena nggak ada ketuanya, ya jadi batal dong. Batal. Akhirnya mereka Ahmad Subarjo yang tahu nih mana sih Soekarno
dapat kabar bahwa mereka lagi diculik. Akhirnya dengan berbekal dia jadi jaminannya nantinya, kemudian dibawalah Rombongan Sindeno ke Rengas Dengklok. Jaminannya adalah kalau sampai tanggal 12 besok tanggal 17 tidak ada proklamasi, ini saya jaminannya. Gitu. Makanya dibawalah si Mas Subarjo itu seperti itu. Akhirnya di situ terjadi perdebatan akhirnya kesepakatan bawa pulanglah Soekarno ke Jakarta. Seperti itu. Ini yang diceritain seperti itu ya. Kemudian pengurusan Komisi Murah dulu. Komisi Murah lama menolak karena di sini aku mau power, nggak bisa saya. Seperti itu ya. Akhirnya balik lagi rumahnya Maida ya. Tadi sebelumnya ke hotel dulu, di hotel daerah Skinless ya, itu nggak ada, semua lagi penuh karena lagi ada acara kalau nggak salah, jadi hotelnya penuh, tadinya mau di situ. Akhirnya ke rumah Maida itu lagi pakai baju begitu dan bobok, tengah malam dibangunin. Akhirnya ya udah silakan pakai ruang makan seperti itu. Pemuda-pemuda di luar, dirinya di dalam melakukan pengurusan proklamasi. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya adalah kalian. Nah, sekarang nih kalian nih cari dulu nih tentang materi sekitar proklamasi. Kalian nanti mau bikin interpretasi kalian nih dari kelompok dua kelompok ini apa? Interpretasi dari awal sampai akhir nanti dibuat untuk skenario kita melakukan peran. Silakan dulu. Coba mencari materinya. Nanti yang jadi ya. Kalian buat naskah drama. Naskah drama coba cari materinya, dari tentang peristiwa di sekitar proklamasi. Menurut interpretasi kalian nih dari awal menyerahnya Jepang pada Sekutu, terusnya sampai kemerdekaan Indonesia. Jadi peran-perannya. Iya, peran-perannya kayaknya cocoknya di Baiklah. Dimas kayak cocoknya Dimas di sekarang Soekarno. Aula Fatmawati. Aku jadi guru. Jadi apa Ridho? Subarjo. Aku mau jadi itu saya tim Melik. Maeda. Aku mau jadi bendera aja. Saya jadi Maeda. BPP PKI. Aku yang gampang. Dicocokin peristiwa-peristiwanya itu dengan tadi kan udah dengar kan yang saya ini interpretasi kalian dari materi yang kalian dapetin ini. Saya nanti akan jadi ini nanti ucapannya apa, dialognya bagaimana gitu, seperti itu. Kalau bisa kita kan ada 5 kali pertemuan. Nah, makanya yang di pertemuan keempat ini kalian siap pertemuan kelima kita sudah take nilai. Oke. Kalian nanti dialog masing-masing. Ayo, ini matematika. Ini Dimas jadi Fatmawati. Dimas Fatmawati. Ini Subeda. Udah pasti lah kelompok ABK sono. Ya udah kita kelompok sini aja. Dia jadi Fatima. Oke, Mas Andra. Soekarno aja ya. Udah. Versi ini boleh aja dilihat dari mana aja sumbernya. Gitu seperti itu. Oke? Nah, terakhir yaitu kita ke kuis. Yang kita hadirin bro. Ini jawaban gimana sih? Boleh kalian buka di masing-masing gadgetnya. Gadget kalian. Ada yang mau maju nggak? Ayo. Dimas silakan maju, tunjukkan Dimas tunjukkan pesona. Dimas bahagia dan ceria selalu. Yo, yang lain juga boleh Bapak coba. Ayo coba dong. Yuk, let's go. Dimas Dimas maju dong, coba sini. Dimas maju, Dimas. Tepuk tangan buat Dimas. Dimas, kamu bajunya dimasukin dong, Dimas.
kis hilang sen. Ya, mulai. Iya pasti. Ini kenapa sih Aji? Snack mana aja? Nih, makin cepet-cepetan ya, ada waktunya. 1, 2, 3. Ayo Dimas. Lanjut. Iya kan, tekan 7. Berita Jepang menyerah kepada sekutu. apa ya? Radio. Radio. Wih. 7. Yang membacakan teks Insinyur Soekarno. Bentuk Benar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. benar-benar menanyakan kepada penjahit Yang pertama berkibar di jari. mengonfirmasi kebenaran dijahit itu. Bukan. Jadi bentuk konfirmasinya kepada siapa bahwa Indonesia itu Jepang itu udah menyerah. Soekarno Hatta itu nyanyi sama siapa? Hah? Nanya sama siapa? Subarjo. Subarjo. Bukan yang menteri Jepang itu masih Koiko. Coba. Hah? Koiko gimana sih? Siapa sih ya? Biasanya Koiko gimana sih? Tokoh pemuda yang mendesak proklamasi. Bukan salah. Iya benar. Yeay. 2. Apa? Tempat Sengat tembok. 5. Bertugas saya Meli. Apa Sarji? Yeay. Teman saya Meli. Dia. BM dia. Siapa tuh? 9. Negara Jepang menyerah sekutu pada tanggal 14. Bukan. 14 Mas, coba 14. Agustus 1945. Benar. Yeay. 1. Proklamasi. Proklamasi. Nah, ini kita lagi. 88. Ayo siapa ini? Semua. Ayo siapa? Ini Siapa? siapa? Lu yang meminjamkan lingkungannya. Bersama nama saya. Bersama nama yang itu N. Apa sih? Nah, bener. D. Bener kan? Mana? Mana? Salah. Lah, di mana sebenarnya ini? Kayaknya sudah paham ya nih ya tentang materi proklamasi pada hari ini. Paham. Saya sudah kasih teori-teorinya, mudah-mudahan kalian bisa mengintegrasikan nanti di itu bermain peran nanti ya seperti itu. Ada yang mau menyimpulkan nih terakhir kalinya menyimpulkan? Makna proklamasi bagi Indonesia. Mizal. Gua tadi lu cerita sama gua, ngerti itu yang benar. Berdiri.
makna proklamasi Bank Indonesia itu kita harus, jadi kita tetap harus apa namanya? Ayo. Gitu loh, persatuan dalam satuan. Terus kita harus juga apa sih? Ayo. Apa sih mengisi? Bukan mengisi. Iya. Setelah proklamasi ternyata kita akan ada materi itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah merdeka nggak serta-merta Indonesia langsung Damai. tapi nanti ada satu gabungan dari dalam maupun dari luar. Ya. Oke ya, terima kasih pada hari ini telah mendengarkan dari SNP ya, kita belajar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga tetap sehat. Salam sehat. Jangan lupa ya, kita minggu depan sudah mulai bikin skenario ya. Oh iya, LKPD sudah kalian bisa akses, saya kasih ke grup. Kalian tolong selesaikan isi. Nah minggu depan kita bisa juga membahas LKPD ini ya. Baik.